Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita awali perkuliahan dengan tema proposal tugas akhir ya. Kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu atau minggu yang lalu kita sama-sama belajar tentang etika penelitian. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan ketika kita menulis adalah jangan sampai kita ini terlibat dalam yang namanya dosa besar dalam penelitian ya. Di situ ada fabrikasi, ada plagiarisme, satu lagi apa? Masih ingat nggak? Fabrikasi, plagiarisme, satu lagi apa? Dibaca nggak materinya? Fabrikasi, kemudian ada plagiarisme. Ya, diingat-ingat ya, materi-materi yang kemarin diingat-ingat ya, jangan sampai ada di antara kita yang memang meneliti hanya menyadur atau menyalin karya orang lain, karena itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, hari ini kita akan membahas tentang masalah penelitian. Nah, sebelumnya saya akan menampilkan screen gambar ya terkait dengan materi yang akan disampaikan. Kita lihat kelas kita dulu. Ya, di kelas kita. Nah, di kelas kita di kampus ini sudah ada pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga, nanti teman-teman semua untuk bisa memahami materi-materi yang akan kita pelajari ya. Yang sekarang yang akan kita pelajari tentang identifikasi masalah penelitian, skripsi, dan artikel. Nah, di tema ketiga ini ya, saya sudah mengunggah ya beberapa hal yang terkait dengan pedoman. Salah satunya adalah pedoman penulisan karya ilmiah skripsi yang biasa kita gunakan. Biasanya setiap tahun ini direvisi, tapi sampai saat sekarang ini memang masih digunakan. Jadi ini bisa saudara gunakan sebagai dasar untuk melakukan penulisan. Yang kedua, tugas akhir ini ada dua variasi ya. Yang pertama, proposal tugas akhir dengan luaran artikel ilmiah. Nanti saudara diharapkan untuk mampu menulis proposal tugas akhir artikel ilmiah dengan template seperti ini ya. Apa saja itu? Yaitu ada judul ya, lebih jelas mungkin saya akan tampilkan ya dengan luaran artikel ya. Proposal tugas akhir dengan luaran artikel. Nah, proposal tugas akhir dengan luaran artikel ini yang menjadi sesuatu yang harus kita selesaikan kalau bisa sebelum Desember ya. Karena nanti rencananya di Januari ya, atau juga mungkin akhir Desember akan ada ujian proposal judul. Karena itu dari sekarang saudara sudah mampu untuk menemukan
masalah-masalah penelitian. Masalah penelitiannya apa? Nanti saudara tulis dalam proposal tugas akhir. Tinggal saudara memilih apakah tugas akhirnya itu artikel ilmiah ataukah tugas akhirnya itu skripsi. Nah, ini contoh proposal tugas akhir artikel ilmiah. Nanti ada halamannya ya. Ini saya buat template saja. Ada judul. Nanti jangan saudara tulis judul di sini ya. Langsung tulis tema penelitian. Logo, ya logo mungkin sudah maklum, sudah tahu nama mahasiswa menjahit dengan NIM. Nah, kemudian apa saja yang ditulis dalam template artikel, template proposal tugas akhir dengan luaran artikel ilmiah. Yang pertama ada struktur proposal yang harus saudara tulis, ya tapi jangan saudara tulis struktur proposal seperti ini. Langsung ditulis misalkan latar belakang. Latar belakang itu apa yang diuraikan? Yang pertama, menguraikan singkat tentang isu, urgensi, gap penelitian. Gap itu apa? Kesenjangan penelitian. Ya. Terus yang kedua, menunjukkan kebaruan, novelty dan pentingnya penelitian. Kemudian yang ketiga ini menghubungkan dengan kajian-kajian terbaru, state of the art, ya. Jadi menghubungkan dengan kajian-kajian terbaru. Isinya di latar belakang. Yang kedua, di rumusan masalah, Anda merumuskan masalah yang didasarkan atas latar belakang di atas. Masalah itu biasanya dalam bentuk kata tanya yang bisa diuji, dan masalah itu diwujudkan dalam bentuk kata tanya yang spesifik, ya. Spesifik. Terus yang ketiga ada tujuan penelitian. Apa tujuan penelitiannya? Manfaat penelitiannya nanti apa, ya, diuraikan di sini. Kemudian ada kajian pustaka, literatur review. Artinya saudara harus mencari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Sebagaimana kita pahami bahwa kita ini bukanlah orang pertama yang meneliti apapun yang diteliti saudara. Karena itu kita harus mencari penelitian terdahulu yang paling relevan. Semakin banyak, semakin bagus, tapi dibatasi maksimal 4 atau 5 penelitian. Terus, yang keenam, ini ada kerangka konseptual, hipotesis. Kalau penelitian itu kuantitatif. Jadi bedanya penelitian kuantitatif dengan bukan kuantitatif atau kuantitatif dengan kualitatif adalah kalau penelitian itu kuantitatif, maka harus ada hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara terhadap apa? Terhadap apa yang rencana kita teliti. Nah, lebih lanjut tentang hipotesis ini dibahas dalam metodologi penelitian. Ya. Ada H1, ada H0, ada H, tergantung variabelnya ya. Kalau variabelnya 2, atau variabelnya 3, ya hipotesisnya bisa lebih dari 1 atau lebih dari 2. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada metode penelitian. Jenis penelitiannya apa, lokasi, waktunya, populasi sampelnya. Populasi dan sampelnya ini harus mengikuti prosedur ilmiah. Ketika ditanya, berapa jumlah populasi di sekolah ini? Ada 500. Berapa sampelnya? Ya, sampelnya semakin banyak semakin bagus. Tapi dalam penelitian itu ada yang namanya rumus sampel. Nah, karena itu saudara harus bisa berpedoman pada rumus sampel penelitian.
Banyak sekali teori-teori tentang rumus sampel. Saudara bisa menentukan kalau 500 itu dengan error 5% berapa. Nah, jangan menentukan sampelnya berapa orang, 10 orang yang saya teliti. Dan dari siapa rumusnya? Kita tidak bisa membenarkan atau mendapatkan informasi yang membenarkan tentang sampel yang kita gunakan. Nah, itu berbahaya dalam sebuah penelitian. Kenapa? Karena seperti kita membangun, bangunannya di bawahnya rapuh, maka atasnya pun akan runtuh, hipotesisnya runtuh, ya, kesimpulannya runtuh. Nah, ini kan menyulitkan kita. Nah, kemudian metode penelitian ini juga ada subjek penelitian dan segala macamnya, ya. Di bawahnya ada daftar pustaka. Nah, bedanya artikel ilmiah itu di sini ada rencana publikasi artikel. Kemana akan kita publikasikan artikel kita? Kita harus sudah melangkah untuk menentukan artikel apa, pengelolanya siapa, diterbitkan di mana. Nah, ini ada 5 boleh, ya. Kenapa? Karena kita dilarang untuk mengirimkan artikel itu bersama-sama dengan artikel yang sama. Artikel yang sama hanya diperbolehkan mengirim ke satu jurnal. Tidak boleh artikel yang sama kita kirimkan ke lebih dari satu jurnal. Karena ketika nanti dimuat, kita sendiri yang bahaya. Kenapa? Kita dianggap mencontek terhadap karya kita sendiri. Nah, jadi sudah ditentukan artikel yang satu, kemudian alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif seterusnya. Ya. Kapan selesainya tugas karya ilmiah dengan luaran artikel ilmiah ini? Ketika sudah submit, apalagi ketika sudah disidangkan terkait dengan tugas akhir berupa luaran jurnal atau artikel ilmiah, ya. Itu yang terkait dengan luaran artikel ilmiah, ya, dengan luaran tugas akhir dengan luaran artikel jurnal. Nah, sekarang ada lagi luaran artikel dengan akhiran skripsi. Skripsi yang biasa kita gunakan. Nah, ketika kita menggunakan artikel ilmiah, ya, tugas akhir dengan luaran skripsi saja, ada template-nya yang harus kita gunakan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah, ya, ini misalkan tamat seperti tadi, ya. Jadi luarannya adalah skripsi. Seperti proposal, tugas akhir skripsi, judul, logo. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sekolah Pala Bogor. Diakhiri di halaman itu dengan tahun Masehi atau Hijriah dan Masehi. Ini di bab 1, apa isi bab 1? Nah, ada bab 1. Jadi isinya 1 halaman saja, ya, tapi bab 1 itu berisi tentang apa? Isi tentang latar belakang masalah, penjelasan mengenai alasan, penelitian, dan segala macamnya. Termasuk contoh kalimat penutupnya berbentuk judul, ya. Judul ini kan berbasis masalah yang nanti akan kita bahas. Kemudian di sini ada identifikasi masalah. Apa isinya? Ini daftar poin-poin masalah yang ditemukan di lapangan, ditulis dengan format poin. Contoh hasil pelajaran siswa masih rendah, proses pembelajarannya masih didominasi metode ceramah, dan seterusnya. Itu terkait dengan masalah-masalah yang kita temukan. Kemudian batasan masalah. Jadi di sini ada fokusnya. Ini ada fokusnya. Fokusnya di mana? Agar penelitian ini lebih terarah, maka ditentukan ruang lingkup variabelnya. Pertama, lokasinya, waktunya. Misalkan penelitian ini dibatasi pada pengaruh penerapan model problem-based learning terhadap hasil belajar PI di siswa kelas 11 SMA Negeri ABC, ya, gitu ya.
Jadi hanya di situ saja, tidak membahas SMA yang lain, tidak membahas siswa-siswa di kelas lain. Kemudian ada rumusan masalah, ada metode penelitian, menentukan penelitiannya apa. Apakah penelitiannya berbasis library research atau kualitatif, ataukah berdasarkan studi lapangan atau kuantitatif, macam-macam ya, atau research and development, penelitian dan pengembangan R&D dan macam-macam. Nah, ini di sini metode penelitiannya. Nanti ada perbedaan dalam metode penelitian ini ketika Anda mengambil metode kualitatif dan kuantitatif. Biasanya kalau kualitatif, sebagaimana tadi disebutkan, itu tidak ada hipotesisnya. Tapi kalau kuantitatif, itu ada hipotesisnya. Kemudian poin yang kelima, ada tujuan penelitian, tujuan umum, ada tujuan khusus. Manfaat penelitiannya apa? Manfaat teoritisnya apa? Kemudian praktisnya apa? Kemudian ada penelitian terdahulu. Ini penting, penelitian terdahulu yang relevan kita sebut penelitian terdahulu relevan, misalkan siapa-siapa kita cari. Mencarinya sekarang mudah ya, tidak seperti dulu. Penelitian siapa ini bisa, dan di sini juga harus menentukan bedanya dari yang orang teliti dengan apa yang kita teliti. Nah, kemudian sistematika, rencana kita menulis di bab 1 sampai dengan bab akhir ini sudah harus ada kisi-kisinya. Bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, dan diakhiri dengan daftar pustaka dan artikel. Nah, nanti saudara fokus ya pada menyusun proposal dengan template di kelas itu ya. Silakan saudara unduh, saudara buat dalam bentuk Word, kemudian saudara sesuaikan dengan rencana penelitian saudara. Dari sekarang harus sudah memiliki rencana. Nah, itu terkait dengan tugas proposal skripsi. Jadi, apakah UTS UAS ada mata kuliah ini? Ya, UTS UAS-nya adalah tergantung proposal yang saudara buat. Kalau saudara sudah membuat proposal, kemudian proposal itu disetujui, sehingga saudara bisa meneliti lebih lanjut dengan luaran artikel ilmiah atau luaran skripsi, maka itu sudah dianggap dapat atau mampu menyelesaikan perkuliahan di semester 7 untuk mata kuliah proposal tugas akhir ya. Jadi itu ya terkait dengan hal-hal apa yang harus saudara lakukan. Nah, nanti pertemuan ke depan ya kita mulai membahas siapa yang sudah. Nanti judul-judulnya harus bagaimana. Nanti kan ada perbaikan dari kita masing-masing untuk memperbaiki judul yang ada di teman-teman sekalian. Dan judul ini tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama. Artinya lokusnya boleh berbeda tempatnya ya. Judulnya tidak harus sama. Jadi jangan sampai tahun angkatan ini ada berapa angkatan ya. Maksudnya ada berapa mahasiswa. Itu nanti terdeteksi sama. Karena kalau terdeteksi sama, itu mungkin terdeteksi menconteknya. Nah, itu ya. Sampai sini, sebelum kita bahas tentang masalah penelitian, ada yang ditanyakan? Ya, saya pikir sudah cukup mengerti ya. Walaupun mungkin saya merasakan kebingungan saudara ketika ingin mau judul apa, saya merasakan karena dulu juga saya mengalami. Tetapi berproses saja, karena saat ini zamannya sudah berbeda sekali dengan zaman saya. Sekarang sudah banyak alat-alat, tool ya yang kita gunakan untuk menjadi asisten kita. Ya, saya bertanya kemana, ke sana ya. Dan itu juga bisa jadikan asisten karena biasanya juga jawabannya itu baik ya, jawabannya baik. Nah, teman-teman sekalian, saya coba
sekarang kita membahas tentang materi kita, ya. Materi tentang identifikasi masalah. Nah, ini kita bahas tentang identifikasi masalah penelitian. Jadi ternyata masalah itu penting, apalagi masalah penelitian. Kalau saudara meneliti tidak ada masalah, kan tidak akan jadi sebuah penelitian. Nah, di sini sebenarnya kita ditantang untuk kreatif dan mampu menyelesaikan masalah secara baik. Bagaimana masalah baik dalam penelitian itu? Nah, coba kita bahas, ya. Di sini apa itu masalah penelitian? Nah, dalam penelitian itu, ya, masalah bukan berarti sesuatu yang salah atau buruk. Karena kalau saudara mencari ribuan artikel yang ada di Google Scholar, ribuan artikel yang ada di Sinta, ya, ribuan artikel yang ada di Garuda Jurnal, setiap artikel itu pasti berbasis masalah. Ya. Sebentar ya, ya. Ya, ya. Ini Saril ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi masalah itu tidak buruk sebenarnya ya. Ya dalam kehidupan sehari-hari juga saudara memang kalau dihadapkan pada masalah seolah-olah kita yang paling menderita. Tetapi nikmatnya adalah ketika mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, apalagi dalam sebuah penelitian, nikmatnya penelitian itu ketika saudara mampu menjawab pertanyaan penelitian yang saudara teliti dengan metode-metode ilmiah. Jadi yang namanya manusia itu adalah makhluk penasaran. Makhluk yang selalu bertanya. Setiap masalah sudah dijawab, muncul lagi masalah. Dijawab lagi, muncul lagi masalah. Dijawab lagi, muncul lagi masalah. Sehingga pengetahuan yang muncul saat ini, ilmu-ilmu yang ada saat ini, awalnya berbasis masalah. Bagaimana kita dapat menggunakan sesuatu itu dari masalah. Pertanyaan ya yang kemudian bisa terjawab melalui mewujudkan tool atau alat-alat yang bisa digunakan. Nah, sekarang ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Itu adalah berangkat dari sebuah problem. Lembaga-lembaga yang ada itu berangkat dari sebuah pemikiran, permasalahan. Ya, jadi masalah itu tidak selalu buruk. Masalah penelitian adalah sesuatu yang diharuskan. Kenapa? Karena tanpa masalah penelitian tidak akan terjawab. Sehingga nanti kamu akan ditanya, ini masalah penelitiannya apa? Jangan sampai masalahnya A, jawabannya B. Nah, masalah penelitian itu sudah ada di bab 1 tentang rumusan masalah. Nah, semuanya dari bab 2, 3, bab 4, sampai 5, bahkan sampai daftar pustaka, itu sangat terkait dengan rumusan masalah itu. Dalam landasan teorinya, teori tentang masalah itu. Bagaimana cara menentukan variabel X dan Y terkait dengan masalah yang ditanyakan dalam penelitian. Nah, kemudian masalah itu, penelitian itu muncul karena adanya kesenjangan yang disebut dengan gap. Ya, itu kesenjangan. Kesenjangan antara apa? Teori dengan praktik ya. Misalkan metode membaca Al-Quran dengan metode membaca Al-Quran dengan metode A di sebuah lembaga pendidikan, di lembaga pendidikan A menghasilkan lulusan yang baik. Nah, kita terapkan di lembaga B, kok hasilnya tidak sama. Berarti ada gap, ada kesenjangan antara keinginan, harapan, dan fakta kenyataan. Itu namanya masalah. Ya, ketika saudara menginginkan kepada
siapapun, tetapi balasannya tidak sesuai, itu gap masalah. Ya, jadi problem itu banyak sekali. Problem gap itu adalah kesenjangan ya antara teori dan praktek, antara harapan dan kenyataan, itu masalah. Nah, misalkan sekolah itu atau madrasah itu dulu sangat digemari oleh masyarakat, siswanya banyak, bahkan sempat mau daftar saja ditolak. Tetapi saat ini, kenapa mendapatkan siswa itu susah? Berarti ada apa itu? Ada masalah. Masalah di mana? Itu tidak bisa dijawab dengan kira-kira. Bisa kita bertanya, wawancara, aspirasi bahasanya ya. Bisa dengan menggunakan model model kuesioner, pertanyaan dengan skala Likert ya. Atau juga kita pertanyaan esai, atau juga wawancara langsung. Di mana jawaban-jawaban itu, nah, sekarang ada aplikasi Invipo ya, kalau penelitian kualitatif itu, rekaman, jawaban, tulisan, kita masukkan ke dalam aplikasi sehingga nanti ada word map, ada map kata. Mana kata itu yang paling banyak muncul? Nah, berarti kalimat-kalimat yang paling banyak muncul itu biasanya menegaskan pentingnya kalimat itu untuk diselesaikan. Nah, itu masalah ya. Kemudian ini rumusnya, tanpa masalah penelitian tidak akan jelas arahnya. Jadi penelitian itu bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi menyelesaikan masalah sementara, kemudian nanti akan muncul masalah-masalah baru lagi. Dan masalah baru itu diteliti oleh penelitian lanjutnya. Jadi itulah ilmu, terus-menerus mencari arah, mencari tema, mencari bentuk, sehingga bangunannya kuat. Ketika bangunannya kuat, dalam filsafat itu ontologi, epistemologi, aksiologinya kuat, maka membuat bangunan-bangunan pengetahuan. Nah, misalkan secara teori menyebutkan sholat duha dapat meningkatkan ketenangan jiwa. Nah, tetapi ternyata banyak ada anak-anak, ada siswa atau mahasiswa, dia sering sholat duha, tapi kok mengalami stres akademik gitu, tidak tenang. Berarti ada problem. Nah, problem itu kita bisa buat dalam bentuk tanya, atau kita buat analisis tentang masalah penelitian. Misalkan kurikulum PM menekan pembelajaran aktif, itu teorinya sesuai muatan teori kurikulum cinta ya, madrasah itu menekankan pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan ya. Tetapi gurunya tidak kreatif. Ini problem, bisa diteliti. Pertanyaannya kenapa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Ya, ini yang selanjutnya. Yang kedua, mengapa mengidentifikasi masalah itu penting? Pertama, agar penelitian itu fokus, ya, fokus tidak melebar kemana-mana. Ya. Kalau fokus kan berarti terpusat. Karena itu nanti dalam penelitian itu ada pembatasan masalah. Fokus pada apa yang kita teliti. Jangan sampai kita meneliti yang lain dari masalah yang kita ajukan, ya. Meneliti di sekolah A, fokusnya di sekolah B, kan nggak nyambung, ya. Itu harus benar-benar pas, sehingga hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya penguji nanti akan ditanyakan, kamu ada surat keterangannya nggak meneliti di sekolah A, sekolah B? Kalau ada, ya itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kamu telah melakukan penelitian tersebut. Ya, penelitian yang saudara lakukan yang baik itu adalah yang dekat problemnya, masalahnya dengan saudara. Ya, tidak lain di lembaga-lembaga yang saudara kelola. Ya, di sekolah-sekolah itulah yang saudara teliti. Jangan saudara meneliti di tempat yang lain yang kemudian menimbulkan kurang fokus,
repot dalam tanda kutip ya, dan segala macamnya ya. Jadi penting itu masalah. Nah, sumber masalah dari mana? Ini adalah pengalaman pribadi. Setiap orang punya pengalaman pribadi. Kalau kita lingkupnya PAI, ya setiap kita mengajar pasti punya pengalaman pribadi. Kita akan menyambungkan realitas, fakta-fakta, kenyataan-kenyataan, data-data yang kita miliki. Sehingga data-data yang kita miliki, fakta-fakta itu menjadi sebuah pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi kan tidak mungkin dialami oleh orang lain. Karena itu pengalaman pribadi bisa menjadi bahan permasalahan. Kemudian kajian teori. Masalah itu bisa muncul ketika kita membaca kritis dari sebuah jurnal, dari sebuah buku, dari novel, macam-macam lah yang kita baca. Biasanya kalau yang kita tertarik dengan sesuatu tema itu, ada gejolak di dalam pemikiran kita sehingga bisa memunculkan sebuah masalah. Kemudian observasi lapangan. Ini penting, kita melihat sesuatu itu tidak cocok, tidak sesuai, atau melampaui dari apa yang kita harapkan. Nah, itu juga bisa menjadi bahan diskusi dengan praktisi, ya, dengan kepala sekolah, pimpinan majelis taklim, Thomas, toga, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau praktisi pendidikan. Diskusi secara intensif itu biasanya juga akan muncul sebuah problem yang bisa kita teliti. Yang kelima, ada hasil penelitian sebelumnya, kita baca jurnal, ini kok sepertinya ada yang tidak lengkap ya, karena dibatasi oleh masalah-masalah penelitian. Nah, kita bisa melanjutkan penelitian-penelitian itu secara bagus lagi. Nah, ya, cara mengidentifikasi masalah, pertama melalui pengamatan, yang kedua menghubungkan teori ya dengan teori, antara fakta dan teori. Yang ketiga mengajukan pertanyaan kritis, karena sebagaimana diketahui manusia itu makhluk kritis, makhluk yang bertanya. Kalau makhluk kritis, makhluk bertanya, maka dia harus bertanya terhadap sesuatu yang sudah ditemukan. Nah, ini ada membatasi masalah ya, penting membatasi masalah. Kemudian jadi ada hal-hal lainnya yang bisa saudara baca dalam artikel ilmiah, dalam materi ini yang sudah disampaikan di kelas. Ya, jika ada hal-hal yang bisa didiskusikan, silahkan ya terkait dengan materi disampaikan hari ini. Silahkan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, cukup ya. Jadi pentingnya masalah penelitian. Sudah cukup? Insya Allah. Ada Amelia nih, silakan Amel. Mahasiswa baru ya? Baik Bapak. Mahasiswa baru di kelas B. Bapak izin bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penelitian ya. Nah, terus aku tuh pernah sharing sama teman dari kampus Universitas Pakuan tentang penelitian. Nah, jadi dia tuh buat penelitian dari contohnya tuh contoh atau skripsi dari kampus lain, Pak. Jadi dia pakai penelitian orang lain, kemudian misalnya dari metode skripsi awalnya itu kuantitatif atau kualitatif. Nah, kemudian dia buat skripsinya tuh jadi R&D, jadi dikembangkan menjadi sebuah produk. Nah, itu termasuk melanggar dosa dalam penelitian atau enggak, Pak? Bentar Bapak, suaranya masih tidak kedengaran.
Bapak, maaf mikrofonnya belum dinyalain. Ya, makasih. Artinya selama ada panduan terkait penelitian itu silahkan saja. Karena sebagaimana disampaikan, bahwa penelitian itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi berada dari penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian yang selanjutnya itu mencari sesuatu yang belum ditemukan dalam penelitian yang di sebelumnya itu. Nah, karena itu, apakah pertanyaannya melanggar atau tidak? Nah, ketika melanggar atau tidak itu, pertama, apakah tulisannya itu benar-benar mengambil ide atau gagasan dari peneliti sebelumnya? Kalau benar-benar mengambil gagasan, tidak ada bedanya, yaitu termasuk juga mencontek, ya, yang disebut dengan falsifikasi atau plagiarisme. Nah, jadi kalau memungkinkan, kalau memang disebutkan di situ bahwa penelitian ini adalah melanjutkan penelitian sebelumnya dengan tema ini dan bedanya apa, itu harus kita memiliki kemampuan untuk mampu membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kalau itu kemudian nanti tidak mampu membedakan, ya berarti tidak bisa. Ya, seperti itu, Mel, ya. Oh iya, baik Bapak, Terima kasih, Mel. Terima kasih. Ada lagi teman yang lain? Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas perhatiannya. Jangan lupa isi kehadiran di kelas di e-kampus, ya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Kita tutup pertemuannya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.